Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat berjumpa lagi dengan saya, Pastor Stefanus Chandra dalam Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, channel renungan yang sama kita cintai ini. Adapun tema renungan kita pada hari ini, Senin 10 Oktober 2022 adalah tanda. Mari kita awali permenungan kita dengan sebuah doa singkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Yesus yang baik, selamat pagi, terima kasih untuk hari baru, terima kasih untuk kesempatan boleh datang ke hadirat-Mu pagi ini. Layakkan kami untuk memuji memuliakan Dikau melalui pendengaran sabda-Mu. Kemuliaan bagi-Mu bersama Bapa dan Roh Kudus Allah memerintah kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, perikopa yang akan menjadi dasar permenungan kita hari ini adalah perikopa Injil Lukas pasal 11 ayat 29 sampai 32. Mari kita bacakan bersama-sama. Tanda Yunus. Ketika orang banyak mengerumuninya, berkatalah Yesus, angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus menjadi tanda untuk orang-orang Niniwe, demikian pula lah Anak Manusia akan menjadi tanda untuk angkatan ini. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama orang dari angkatan ini, dan ia akan menghukum mereka. Sebab ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo, dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini, dan mereka akan menghukumnya. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, saya mengalami 2 kali kecelakaan berat yang hampir membuat hidup saya selesai finish. Bekas luka dengan 13 jahitan di dahi saya selalu mengingatkan saya akan 2 hal penting, yakni pertama, kasih Allah yang sungguh menyelamatkan saya dan memberi saya kesempatan untuk hidup. Dan yang kedua, ketololan saya dalam berkendara sebelum kecelakaan. Sebagai sikap syukur, juga pembaharuan hidup kepada Allah dan sikap tobat saya kemudian merubah style saya dalam berkendara. Jika dulu saya tidak memperhatikan rambu-rambu lalu lintas, maka sekarang saya sangat memperhatikan rambu-rambu tersebut. Jika dulu kecepatan motor saya selalu 100 km per jam, sekarang kecepatan motor saya rata-rata 100 km per minggu, alias alon-alon waton kelakon, biar lambat asal selamat. Kritik Yesus dalam bacaan Injil hari ini adalah sebuah ungkapan kekecewaan yang sangat mendalam akan kedegilan dan ketertutupan orang-orang Israel pada zaman itu akan kehadiran keselamatan Allah melalui Yesus Kristus. Yesus yang menghadirkan berbagai mujizat malah dituduh dengan keji sebagai sekutu Beelzebul, penghulu setan. Lukas 11 ayat 15. Seluruh tanda heran atau mujizat yang dilakukan oleh Yesus seakan menemui tembok tebal berupa ketidakpercayaan orang-orang sebangsanya. Yesus kemudian mengetengahkan ironi pertobatan orang-orang Niniwe yang adalah bangsa Asyur, dipandang kafir oleh orang-orang Israel. Tetapi demi mendengar pewartaan Yunus yang tidak menghadirkan satu mujizat pun, satu tanda heran pun di tengah-tengah mereka, orang-orang Niniwe segera bertobat. Ratu dari selatan atau Ratu Sheba rela datang jauh-jauh untuk belajar hikmat dari Salomo bagi perkembangan hidupnya. 2 kejadian ini digunakan oleh Yesus untuk menunjukkan bagaimana 2
situasi. Orang Niniwe dan Ratu dari Selatan sungguh memiliki keterbukaan dan kehausan luar biasa akan kehadiran yang maha tinggi. Orang-orang asing itu sungguh merindukan Allah, sementara orang Israel yang telah memiliki Allah, dilawat oleh Allah, dikunjungi oleh Allah sendiri, malah cuek dan mengabaikan rahmat besar itu. Yunus yang menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe diterima dengan laku tobat, sementara Yesus yang hadir saat itu dan menjadi tanda bagi orang Israel bahwa Allah sungguh memperhatikan mereka malah ditolak. Salomo, seorang guru kebijaksanaan dan manusia biasa, dicari oleh seorang ratu bangsa kafir, sementara Yesus, Allah yang adalah sumber kebijaksanaan, malah disia-siakan. Salah satu sebab dari ketertutupan orang Israel pada zaman itu adalah sikap memandang rendah rahmat yang diterima. Hal ini biasa juga kita sebut take it for granted. Contohnya, makan 3 kali sehari bagi kita hal biasa, tetapi tahukah kita bahwa makan 3 kali sehari bagi para pemulung adalah sebuah kemewahan luar biasa. Orang-orang Israel selalu disuguhi mujizat Allah sehingga mereka menganggap biasa saja mujizat dan tanda heran yang dibuat oleh Yesus. Yesus hari ini sengaja menghadirkan pengalaman Yunus agar kita terbuka, bertobat, dan memperbaiki diri dari hidup penuh dosa layaknya orang-orang Niniwe menjadi manusia penuh sujud dan tobat di hadirat Allah. Cerita mengenai Ratu dari Selatan yang belajar hikmat dari Salomo adalah undangan agar kita meningkatkan kualitas diri melalui usaha mencari kebijaksanaan dan keselamatan Allah dalam Yesus, atau melalui orang-orang yang dipakainya untuk mengarahkan hidup kita. Semoga kita terbuka bagi tuntunan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Ya Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Layakkan kami untuk mengikuti Engkau dalam kesucian dan kebenaran. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Berkat Allah turun melimpah atas saudara-saudariku, keluarga saudara-saudariku, pekerjaan dan usaha saudara-saudariku, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan sabda Allah dan renungan hari ini. Saya Pastor Marcel Lolotandung mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Stefanus Chandra. Semoga Pastor senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.